Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita memasuki muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 5 yaitu pahlawanku. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab semua pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan kumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya sebagai berikut. Kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Mengapa? Yaitu untuk menanyakan alasan atau sebab. Nah, yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kita harus membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan cara membaca dalam hati atau tidak bersuara. Setelah membaca dengan baik, diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Lalu, kita dapat menceritakan kembali isi teks. Caranya adalah dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali secara lisan, menghafal dan intonasinya harus jelas agar dapat dipahami oleh pendengar. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Berikut langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari suatu teks.
1. Perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan seksama. 3. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Semua informasi penting tersebut juga dapat kita gunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti: bacalah informasi penting dalam tabel dengan seksama. Carilah hubungan antara informasi satu dengan yang lainnya. Lalu rangkailah informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menuliskan informasi dari teks pada tabel dan dari tabel ke dalam tulisan. Setelah menemukan beberapa informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan agar lebih mudah diingat. Catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita bacakan tersebut. Dalam menuliskan informasi penting dari teks ke dalam bentuk tabel, sebaiknya menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri dari gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Dalam bentuk tabel, semua informasi penting menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel.
Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kalian sudah membaca cerita tentang Pangeran Diponegoro. Saat melihat gambar Pangeran Diponegoro, kalian sudah mengetahui informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Kemudian menulis informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Berikut contoh tabelnya. Contoh di sini, apa yang kamu ketahui tentang tokoh pahlawan pada gambar tersebut? Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui tentang tokoh pahlawan pada gambar tersebut? Nah, ini merupakan contoh tabelnya. Menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Setelah membaca teks tentang sikap kepahlawanan, kita dapat menuliskan beberapa informasi sebagai berikut. A. Tokoh pahlawan yang dibicarakan. B. Latar belakang kehidupan dan pekerjaan. C. Sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Kita dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. 2. Menambah pengetahuan kita tentang isi teks. Sekarang untuk latihannya, carilah informasi tentang pahlawan nasional di Indonesia. Buatlah peta pikiran dari sebuah informasi penting yang telah kalian peroleh dalam selembar kertas HPS atau di buku tulis ya. Lalu hias agar lebih menarik. Dikumpulkan. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat baca kembali buku Bu Pena dan buku siswanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.